Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinda Widianingsih, SPL MA. Kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai alih tangan kasus atau referral. Oke, langsung saja kita mulai perkuliahannya ya. Saya akan share screen untuk membahas mengenai materi kita hari ini. Oke, ya, ya. Semoga sudah terlihat ya. Nah, kita akan membicarakan mengenai alih tangan kasus. Nah, sebenarnya alih tangan kasus ini sudah cukup sering saya singgung pada materi-materi sebelumnya ya. Saya selalu mengingatkan bahwa yang namanya konselor itu punya keterbatasan. Tidak semua hal itu bisa kita tangani, tidak semua hal harus kita bisa selesaikan. Ya, terkadang orang yang datang ke kita itu tidak selalu tepat sasaran dalam arti mereka datang dengan kasus atau permasalahan yang memang bukan seharusnya ditangani oleh seorang konselor ya. Jadi memang di luar sana masyarakat itu masih agak banyak yang awam membedakan antara dokter jiwa, psikolog, psikiater, konselor ya. Dipikirnya semuanya adalah sama saja gitu ya. Tapi ternyata kita sudah belajar dari sekian minggu, kita punya keterbatasan, kita punya ekspektasi yang berbeda dengan mereka. Kita lihat. Apa itu alih tangan kasus? Jadi, alih tangan kasus ini merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapi oleh klien, ya. Seperti misalnya kita memindahkan kasus kita ke pihak lain yang kita anggap lebih kompeten, ya, misalnya bisa saja ke guru mata pelajaran, ke dokter, ke psikolog, ya, atau ahli-ahli lain yang memang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien itu gitu ya. Nah, alih tangan kasus ini bermaksud agar klien itu dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan juga tuntas. Nah, itu penting banget ya. Jadi seringkali problem yang datang ke konselor itu mereka punya niat untuk datang untuk menyelesaikan tetapi tidak menuntaskan. Ya, jadi mereka yang penting udah pernah datang aja ke konselor, tapi mereka tidak berfokus bagaimana problem itu benar-benar selesai dengan tuntas ya. Karena banyak juga kasus yang mereka hanya merepresi atau mereka hanya menganggap sudah selesai. Padahal belum. Nah, ini yang berpotensi akan menimbulkan permasalahan nanti di kemudian hari, ya gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kalau kita membasmi rumput itu hanya permukaannya saja, tapi akar permasalahan tidak pernah selesai, akar rumputnya tidak pernah dicabut, maka sangat mungkin nanti akan tumbuh lagi, dan tumbuh lagi, dan bahkan tidak menutup kemungkinan problemnya akan menjadi semakin besar dan berat, gitu ya. Sehingga memang yang datang ke kita harus kita diagnosa dulu. Oh, dia cocok nggak dengan ditangani oleh klien, ditangani oleh konselor atau bukan, gitu ya. Nah, kalau ternyata memang bukan bidangnya konselor atau tidak sesuai dengan kompetensi konselor, maka kita bisa melakukan referral atau alih tangan kasus. Ya, ini bukannya kita nggak mau bertanggung jawab ya, tetapi memang kalau bukan bidang kita, yo malah jadi nggak bisa bermanfaat nantinya ya. Nah, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus ya yang bisa kita lihat dari alih tangan kasus ini. Tujuan umumnya adalah memperoleh pelayanan yang optimal setuntas mungkin atas masalah yang dialami klien. Ya, generally seperti itu. Secara umum bahwa kita ingin mendapatkan pelayanan yang benar-benar tepat, tuntas, optimal gitu ya. Karena memang kita itu pelayanannya adalah berbasis kepada klien. Nah, secara khusus, alih tangan kasus ini atau sering juga disingkat dengan ATK gitu ya, atau istilah lainnya adalah referral. Itu yang pertama adalah fungsi pengentasan ya. Jadi tenaga ahli yang menjadi arah bagi ATK ini diminta untuk memberikan pelayanan yang secara spesifik ya untuk memutaskan permasalahan yang dialami oleh klien ya. Jadi datang pertama kali ke konselor, kemudian didiagnosa apakah dia memang sesuai dengan yang
keahlian kita atau tidak ya. Nanti kalau tidak sesuai ya berarti harus kita alih tangankan kasus. Nah, di alih tangankan kasus juga nggak bisa sembarangan. Kita harus melihat kepada siapakah gitu ya alih tangan kasus ini kemudian akan dilakukan. Kemudian fungsi pemahaman. Nah, ini untuk memahami masalah yang sedang dihadapi klien untuk pengentasan ya. Jadi kita memberikan dulu pemahaman masalah karena kita harus tahu duduk persoalannya sebelum mau kita ATK-kan atau enggak. Kemudian fungsi pencegahan ini merupakan dampak positif yang diharapkan dari ATK untuk menghindari masalah yang lebih besar lagi, lebih pelik lagi, lebih complicated lagi. Jadi kalau kita memaksakan bahwa itu harus ditangani oleh kita, padahal itu tidak pas, nah itu nanti justru akan berdampak yang kurang baik. Kemudian fungsi pengembangan ini dengan terentaskannya masalah berbagai potensi dapat terpelihara dan terkembang ya. Jadi harapannya nih, kalau misalnya kita sudah bisa menuntaskan sebuah problem atau problem yang dialami klien, nah, maka individu tersebut atau klien tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang, pribadi yang lebih positif, ya, lebih bahagia, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi advokasi. Ini berhubungan dengan masalah klien yang berkenaan dengan terhambat atau teraniayanya hak-hak klien. Nah, kita di sini memberikan pendampingan kalau ternyata memang ada eh, apa ya kezoliman gitu ya istilahnya ya, hak-hak yang tidak yang seharusnya diterima tetapi tidak diterima seperti itu ya. Maka kita di sini bisa memberikan advokasi ya. Jadi misalnya dia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Misalnya dia punya jaminan kesehatan misalnya. Nah, itu apakah bisa digunakan atau tidak? Nah, itu kita di sini bisa melakukan pendampingan atau advokasi. Kemudian ada 3 komponen di dalam ATK ini ya, atau referral ini ya. Pertama adalah klien dengan masalahnya, yang kedua adalah dari konselor, yang ketiga adalah dari ahli lain. Nah, klien dengan masalahnya. Tidak semua masalah dapat ditangani oleh konselor ya. Kita bukan palu gada ya. Apa yang lu mau gue ada ya. Apapun masalahmu itu pasti saya bisa menyelesaikan. Tidak semua hal bisa kita selesaikan ya. Nanti kita akan lihat hal-hal atau masalah-masalah apa yang tidak menjadi ranahnya konselor. Yang kedua adalah konselor itu harus mengenali yang pertama adalah keadaan keabnormalan dari klien ya. Kita hanya bisa menangani klien yang normal. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah bahwa kalau dia mengalami penyimpangan atau kemudian penyakit kejiwaan itu sudah bukan ranahnya kita lagi. Ya, betul bahwa kita membantu mereka dari aspek kesehatan mental, tetapi kalau sudah abnormal itu bukan ranahnya kita lagi. Kita pasti tidak punya cukup kompetensi untuk menangani mereka. Tentu saja keabnormalan di sini adalah abnormal yang sifatnya adalah psikis ya, bukan fisik ya. Misalnya orang yang datang ke kita dengan anak yang berkebutuhan khusus misalnya, atau misalnya penyandang disabilitas. Itu bukan berarti mereka nggak normal gitu ya. Itu tidak dalam kategori mereka abnormal. Tapi kalau misalnya yang datang ke kita, dia punya apa namanya penyakit skizofrenia atau dia penderita delusi akut. Nah, itu sudah bukan ranahnya kita lagi. Kemudian kita harus memahami substansi masalah klien itu apa. Maka eh, begitu datang kan kita melakukan building rapport gitu ya. Kita melakukan penyelaman terhadap klien kita itu dia problemnya apa. Nah, dari problem tersebut kita bisa menyimpulkan ini sesuai nggak dengan yang saya tangani atau tidak. Bisa nggak sekiranya ini ditangani oleh konselor atau tidak. Ya, jadi kita harus paham betul substansi masalahnya di apa. Kalau dia hanya sekedar tidak bisa memutuskan, tidak percaya diri dalam mengambil keputusan, itu ranahnya konselor. Tapi kalau dia sudah merasa, misalnya, saya merasa saya itu dikejar-kejar oleh binatang buas, misalnya. Itu ada orang yang mengalami waham ya, namanya waham. Seperti itu. Nah, itu sudah, wow, itu sudah bukan bukan ranahnya kita lagi ya. Kemudian ada 5 ahli lain yang harus dipahami oleh konselor ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika kita melakukan alih tangan kasus itu sesuai gitu, pas ya. Jangan sampai nih datang ke kita, kemudian eh, oh ini nggak sesuai, tapi kita alih tangankan kasus ke orang yang nggak sesuai juga gitu ya. Nah itu kan
menjadi kasihan nanti kliennya. Nah, ini tidak semua masalah dapat dialih tangankan. Kemudian untuk itu perlu dikenali masalah apa saja yang menjadi kewenangan konselor. Ya, di sini hal-hal yang tidak bisa kita tangani. Yang pertama adalah penyakit fisik ataupun mental kejiwaannya. Itu sudah penyakit ya. Penyimpangan penyakit itu sudah bukan ranah kita lagi ya. Kalau penyakit fisik ya kita harus tahu oh ke dokter. Kalau penyakit mental ya berarti kita lihat eh, kita ajukan dulu ke psikolog dulu. Nah, ya, nanti dari psikolog akan didiagnosa apakah dia ke dokter jiwa atau ke psikiater. Kemudian kriminalitas. Nah, itu kalau udah kriminal kan bukan masalah yang bisa kita tangani ya. Di sana ada ahlinya ya. Kita bicarakan ke kepolisian seperti itu. Kemudian misalnya penyalahgunaan psikotropika. Ya, ini anak saya kecanduan narkoba, langsung datang ke konselor ya itu eh, bisa dalam proses penyembuhannya nanti bisa meminta bantuan konselor, tetapi untuk awal tentu saja bukan ranahnya konselor ya. Kemudian dia merasa mendapatkan guna-guna. Wah, saya kayaknya kena ajian pelet semar mendem misalnya, semar mesem. Atau saya tuh tiba-tiba keluar paku dari perut saya. Nah, itu sudah bukan ranahnya konselor ya. Kemudian keabnormalan akut. Nah, ini kondisi fisik dan mental yang bersifat luar biasa ya, yang ini sudah bukan tanggung jawab ranahnya kita lagi. Nah, apabila konselor mengetahui bahwa klien secara substansial itu terkena penyakit salah satu yang dari yang saya sebutkan tadi, ya, konselor harus mengalihtangankan ke ahli lain yang lebih berwenang. Ya, misalnya saya pokoknya merasa bahwa saya itu sehat-sehat saja, tapi saya selalu merasa sakit, dibawa ke dokter, saya baik-baik saja gitu. Pemeriksaannya oke, kayaknya saya kena guna-guna. Nah, itu kita bisa alihkan ke ahli yang lain ya. Namun bila berkenaan dengan kekhawatiran takut terkena penyakit atau takut terkena guna-guna, itu ranahnya kita. Beda ya, dia sudah kena dengan dia takut kalau dia kena. Ya, kan belum terjadi. Ya, terjadi atau sudah. Ya, kalau belum itu bisa menjadi ranah kita, tapi kalau sudah maka itu bukan ranah kita lagi. Misalnya ada seorang orang tua yang khawatir anaknya itu terkena pergaulan bebas sehingga terkena penyalahgunaan psikotropika. Ya, dia dibawa ke konselor itu bisa. Tapi kalau si anak ini udah kadung kena, nah itu udah bukan ranahnya kita lagi ya. Nah, bila berkenaan dengan masalah kriminal, nah ini adalah melapor kepada pihak kepolisian. Kemudian dalam hal ini konselor hanya menangani menangani klien yang masalah kriminalnya telah diproses. Nah, misalnya untuk pendampingan dia selama proses ini karena kliennya misalnya masih anak-anak, pelaku kejahatannya ini kriminalitasnya masih anak-anak, dia kemudian merasa ketakutan, dia cemas. Nah, itu didampingi oleh konselor boleh ya. Tetapi bukan dalam rangka konselor itu menyelesaikan problem kriminalitasnya. Dan ingat bahwa tujuan dari konselor itu bukan menyelesaikan masalah klien, tetapi bagaimana kita memberdayakan klien sehingga mereka itu bisa menyelesaikan problem mereka sendiri. Jadi kita di sini adalah fungsinya sebagai pendamping gitu ya, menguatkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa ahli lain yang harus dipahami oleh konselor ketika mau melakukan alih tangan kasus ya. Nah, kalau misalnya ada penyakit jasmani, maka ini ranahnya dokter. Kalau penyakit ya yang sudah penyakit psikis itu adalah psikiater. Kalau dia masih merupakan gejala-gejala kondisi psikisnya, belum sampai ada diagnosa sakit secara kejiwaan, maka itu kita bisa alihkan ke psikolog. Kemudian bisa juga guru atau dosen ya yang memang misalnya terkait dengan problem kesulitan belajar misalnya datang ke kita. Nah, kita lihat dulu nih, bisa nggak kita tangani? Kalau bisa ya kita bantu, kalau tidak maka kita bisa mengalihkan ke guru atau dosen. Kemudian bisa juga ahli bidang tertentu adalah mereka yang menguasai bidang yang spesifik, misalnya adat, agama, budaya, gitu ya. Misalnya tadi ngerasa mendapatkan guna-guna, ya itu mungkin kalau dokter juga nggak bisa ngatasin, psikiater juga enggak, psikolog juga mungkin enggak. Misalnya kita bisa mengalihkan ke ahli agama dulu deh, atau adat dulu deh, ya bisa enggak. Nah nanti dari sana
mungkin akan bisa ditangani dengan lebih tepat lagi. Ya, pihak yang berwenang seperti polisi tidak termasuk ke dalam pihak yang menjadi arah alih tangan kasus gitu ya. Jadi bukan kalau kepada hal-hal yang bersifat kriminal, tadi misalnya penyalahgunaan narkoba atau dia terlibat kejahatan serius, maka kita itu melaporkan ke kepolisian, bukan kemudian mengalihtangankan kasus ke kepolisian ya, karena itu sudah beda. Karena kriminalitas itu sifatnya di dalam aturan hukum adalah siapapun yang mengetahui harus melaporkan gitu ya. Jadi bukan semata-mata karena kamu konselor, jadi kamu punya kewajiban untuk melaporkan tidak. Tapi kita sebagai warga negara biasa pun juga kalau misalnya punya em, apa ya atau mengetahui suatu hal itu terkait dengan kejahatan, maka itu adalah menjadi kewajiban kita untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Eh, ada beberapa pendekatan dan teknik. Ya, yang pertama adalah pertimbangan. Ya. Pertimbangan ini adalah kita harus melihat masalah yang ada bukan lagi menjadi wewenang konselor dan di sini juga kita melihat misalnya hubungan antara konselor dan klien yang terlalu dekat itu kan tidak disarankan ya karena nanti akan ditakutkan tidak profesional, kemudian tidak objektif, seperti itu ya. Jadi justru kalau misalnya orang terdekat kita meminta bantuan kita menjadi konselor profesional mereka, ingat ya konselor profesional bukan sekedar bukan teman curhat ya. Kalau teman curhat mah bebas ya. Kalau dia meminta kita menjadi konselor profesional mereka, sedangkan hubungan kita secara kekerabatan itu terlalu dekat atau secara emosional terlalu dekat, misalnya pacar kita sendiri gitu ya, suami kita sendiri, istri kita sendiri, nah itu adalah lebih baik dialih tangankan kasus. Kemudian yang kedua adalah melalui kontak ya. Jadi di sini konselor melakukan kontak awal dengan ahli lain dengan cara yang cepat dan tepat ya. Kemudian kalau ada tanggapan positif oleh ahli tersebut, maka kita eh, apa ya kita datang dulu ke ahli yang akan mau kita alih tangankan kasus. Jadi nggak bisa misalnya, wah ini bukan ranah kita lagi, kemudian kita lepaskan begitu saja. Ya udah silahkanlah menghubungi yang lain ya Bu, itu bukan ranahnya konselor. Nah seperti itu, misalnya itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya tetap kita mendalami dulu klien, ya, kita tahu duduk masalahnya, kemudian kita tahu oh ini sudah bukan ranah kita lagi nih. Kemudian kita menghubungi ahli lain ya kita menghubungi ahli lain yang memang sesuai kemudian kita beri penjelasan kita sampaikan kata pengantarnya gitu ya kalau perlu juga ada surat pengantar atau mungkin catatan diagnosa dia awal ya sehingga ahli lain yang kita alih tangankan itu juga nggak kaget mereka juga tahu kemudian pelan-pelan kita soundingkan ke klien kita bahwa dia sebaiknya dialihkan begini-begini, saya sudah berbicara dengan eh, ahli lain yang lebih kompeten, nanti saya antarkan dan sebagainya ya. Jadi harus pemindah tanganan kasus itu harus dilakukan dengan smooth ya, dengan pelan dan dengan persetujuan klien ya. Jadi tidak bisa kita eh, melepaskan begitu saja dan cuek, habis itu cuek gitu, nggak tahu bodo amat ya, bukan urusan saya lagi. Kita nggak bisa seperti itu. Kemudian evaluasi dilakukan setelah eh, klien itu menghubungi pihak lainnya. Ya, jadi kalau klien itu sudah ibaratnya teralihkan kasusnya ke ahli lain, nah kemudian kita melakukan evaluasi, gitu ya. Kemudian ada 6 tahap di dalam operasionalisasi. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah menetapkan kasus yang akan dialih tangan kasuskan, ya. Kemudian meyakinkan klien akan pentingnya ATK. Ya, jadi klien harus diberi pengetahuan dulu kenapa dia dialihkan, apa fungsinya, apa manfaatnya, seperti itu ya. Kemudian menghubungkan ahli lain yang menjadi arah ATK, menyiapkan materi ATK dan kelengkapan administrasi. Ya, itu adalah kewajiban kita sebagai konselor ya. Jadi mengantarkan ke pintu gerbang gitu ya. Jadi jangan langsung em, ngasal kayak gitu dicuekin, dilepaskan begitu saja ya. Tapi harus ada perencanaan yang matang.
Kemudian dalam tahap pelaksanaan itu mengkomunikasikan rencana ATK kepada pihak ya, terkait tersebut gitu ya, dan mengalihtangankan klien kepada pihak terkait tersebut. Ya, jadi eh, nah itu tadi saya bilang kalau perlu kita antarkan ya agar eh, setelah ibaratnya teralihkan dengan baik, nah itu bisa kita tinggal. Tapi jangan meminta klien untuk menghubungi sendiri, cari tahu sendiri, ya terserah lah mau ke siapa gitu ya. Saya sarankan ke dokter ya, terserah ke dokter siapa. Nah tidak seperti itu ya. Kemudian tahapan yang eh, ketiga ya ini ya. Ketiga itu adalah, maaf. Evaluasi. Ya, evaluasi ini adalah membahas hasil alih tangan kasus melalui klien, laporan dari ahli lain, dan analisis hasil alih tangan kasus. Kemudian kita mengkaji hasil alih tangan kasus terhadap pengentasan masalah klien. Ya, kita mengevaluasi. Kita ini mengalihkan ke orang lain udah tepat belum? Udah benar belum? Ada signifikansi perubahan tidak ya? Jadi kira-kira kalau kita alihkan nih, udah kita alihkan ternyata nggak ngefek juga, maka itu juga mesti menjadi tanggung jawab kita. Oh, berarti mungkin kita mengalihkan kepada yang kurang tepat dan sebagainya. Kita mengevaluasi. Dan setelah ada evaluasi, itu kita menganalisis hasil evaluasi tersebut ya. Melakukan analisis terhadap efektivitas ATK terhadap pengentasan masalah klien secara menyeluruh. Tepat nggak nih? Kalau udah tepat, udah tertangani dengan lebih baik sih kita tentu saja lebih senang ya. Karena kita membantu orang lain, kemudian bisa menyelesaikan problemnya, itu kan ada rasa kepuasan di dalam diri kita sebagai seorang konselor. Ya, kita membantu sampai klien itu tuntas, itu juga sebagai sebuah apa ya, kalau saya bilang pencapaian diri ya, pencapaian diri. Kenapa? Karena itu yang menjadi ekspektasi kita dan kita berhasil melakukannya. Kemudian berikutnya adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini atau follow up, kita menyelenggarakan layanan lanjutan oleh konselor jika diperlukan atau klien justru memerlukan alih tangan kasus ke ahli yang lain lagi. Ya, tadi kita sudah bawa kemana, ternyata tidak tidak berhasil atau tidak tuntas masalahnya, maka ini bisa kemudian dalam tahap operasionalisasi follow up atau tindak lanjut ini kita bisa mengalihkan ke klien yang lain, ke ahli yang lain lagi ya. Jadi kita juga perlu menyampaikan kepada klien bahwa mungkin prosesnya tidak akan mudah dan sekali jadi ya itu harus disampaikan juga agar tidak ada kesalahpahaman. Nah, kemudian tahap operasionalisasi yang keenam atau yang terakhir itu adalah pelaporan ya. Maka semua klien yang datang ke kita itu harus ada laporannya. Menyusun laporan kegiatan alih tangan kasus, menyampaikan laporan, dan mendokumentasikan laporan tersebut ya. Jadi ini juga sebagai sebuah pembelajaran nanti kalau kita menghadapi klien yang serupa, kita udah tahu nih kita mesti seperti apa. Kita bisa membuka lagi catatan yang lama. Oh, yang saya lakukan seperti ini, dan sekarang mungkin apakah ada ilmu baru, pendekatan baru, metode baru gitu ya. Itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Oke, that's all for today. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di WA Group. Dan don't forget, habis ini ada penugasan ya. Penugasan ini sifatnya adalah individu. Deadline-nya 2 minggu. Kalian diberi waktu 2 minggu untuk mengerjakannya. Seperti biasa diunggah di Classroom. Biar enak ya. Tidak melalui Japri atau jalur pribadi. Karena nanti mungkin tidak akan terkoreksi. Kalau diunggah di Classroom itu akan lebih tertata dengan baik. Nah, tugasnya ini adalah membuat rancangan surat alih tangan kasus atau referral. Ya, jadi yang namanya kita melakukan alih tangan kasus itu ada surat pengantarnya. Ya, nah itulah yang kita buat. Kita harus bisa merancangnya dan setidaknya kalian berpura-pura memiliki klien dan diisi ya. Jadi setelah membuat rancangan suratnya itu kalian mengisinya, belajar untuk mengisinya. Ya, jadi untuk tugas maupun materi bisa kalian tanyakan di WA Group. Saya akhiri sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.